Hari ini saya rencananya nggak akan terlalu mengajak pikiran ibu-ibu untuk bekerja. Karena hari ini topik besar kita namanya tumakninah. Tumakninah itu artinya still. Still itu artinya diam. Diam itu artinya suwung. Suwung itu artinya not doing anything. Jadi dalam beberapa saat ke depan kita akan belajar untuk tumakninah. Karena dalam perspektif sholat itu ada dua yang paling penting. Satu, tumakninah. Yang kedua, khusyuk. Yang menarik adalah kita sering disuruh khusyuk, tapi nggak pernah diajarin caranya khusyuk. Betul nggak? Kita sering disuruh tumakninah, tapi nggak pernah diajarin caranya tumakninah. Sama kayak orang tua ke anaknya ngomong, nah kamu tuh konsentrasi dong. Tapi nggak pernah ngajarin cara anak konsentrasi itu gimana gitu. Tapi berharap anaknya ngerti konsentrasi gitu kan, itu nggak mungkin. Oke, jadi dalam beberapa saat ke depan saya mau mengajak ibu-ibu untuk beneran tumakninah, untuk beneran gak ngapa-ngapain, ya. Dan supaya fokus, kalau boleh kita detach dulu dari handphone gitu. Nah, jadi handphonenya disimpan, nggak boleh dibuka. Al-Qur'annya di sini. Ya, kita nggak akan banyak baca-baca Quran sih hari ini. Oh, oke. Ya. Kita akan, kenapa? Nyatet nanti direkaman aja boleh ya. Oke. Hari ini nyatetnya bukan nyatet di handphone tapi nyatetnya langsung di hati. Kita hari ini belajar main hati. Nah, yuk kita ya, letakkan dulu boleh kita simpan dulu. handphonenya. Kita belajar di tes 1 jam aja. Oke. Nah ya, kita tutup santai dan saya jelasin dulu sebentar. Supaya nanti kita ngerti betapa pentingnya menyiapkan diri kita untuk sholat. Diri itu apa? Satu, tubuh. Yang kedua, jiwa. Karena sholat itu adalah menenangkan tubuh dan menenangkan jiwa supaya kita terkoneksi sama ruh gitu. Supaya kita terkoneksi sama si yang namanya sang kesadaran murni. Makanya nanti kita ngerti kenapa di sholat sebelum sholat kita disuruh wudhu dulu. Habis wudhu baru dirikanlah sholat. Ingat ya, kalimatnya bukan ngerjain. Nah, kita udah bahas bahwa sholat itu artinya terhubung. Jadi ini harus dilepasin dulu bahwa sholat itu langsung kepikirannya gini. Bukan. Sholat adalah reconnection. Koneksi ke siapa? Koneksi kepada the higher self kita. Koneksi kepada aku satu atau minimal ke aku dua lah. Gitu. Oke? Ya. Sip? Oke, saya jelasin dulu sebentar, pelan-pelan, santai dan rileks hari ini. Karena gini, begitu ibu-ibu tahu, belum tentu ngalamin gitu. Yang bahaya, udah tahu, ngerasa udah bisa gitu, oh itu bahaya. Kebanyakan abis hatam ngerasa aku udah solehah, belum ya, itu mah baru hatam. Abis baca ngerasa aku sudah menguasai, belum, itu baru tahu. Maka tahu belum tentu mengalami. Sip ya, jadi hari ini saya pengen ngajak mengalami bukan mengetahui. Kan yang 2 kemarin tahu tuh. Nah sekarang yang ketiga sekaligus kajian kita di akhir tahun ini, kita akan merecap, summarize semua kajian setahun ini dengan apa yang akan kita diskusikan di pagi hari ini. Oke ibu-ibu? Yeah. Sip ya? Sip. Oke, santai relax, tenang aja. Oke, saya mau mulai dulu dari konteks yang disebut yang namanya tumakninah. Tumakninah itu artinya still itu non doing anything. Ya, siapa tahu ibu-ibu dari seminggu belakangan ini keluyuran mulu kita misalnya ya. Loncat kanan kiri dulu gitu. Mungkin ini 1,5 jam ini kita bisa resting. Ya, ini anggap aja kita lagi menjauh dari kesibukan, menjauh dari apapun, kita lagi mau belajar tumakninah gitu. Karena kalau kita nggak latihan ini, sampai kapanpun kita akan sulit terhubung gitu. Oke, tumakninah secara bahasa itu sekali lagi stillness. Saya susah nyari padu padan yang lain, tapi bahasanya adalah stillness. Nah, kalau di Bible ada kata-kata be still, I with you, kata Tuhan. Kalau kamu still, aku hadir. Kalau kamu still, I'm with you gitu. Maka diam ini potensi yang paling penting. Jadi ibu-ibu saya mau bocorin lah ya, mau nge-spill semua ilmu tertinggi, lucu deh. Mau belajar apapun, ilmu tertinggi malah disuruh diem. Itu
Itu menarik gitu. Kita disuruh banyak tahu, disuruh banyak ngerti, disuruh banyak baca, tapi justru the highest itu adalah ketika kita puncaknya adalah diam. Karena diamnya aku 3 dan aku 4 berarti hadirnya aku 2 dan aku 1 gitu. Maka kalau aku 4, aku 3-nya nggak diam, aku 2-nya nggak akan muncul. Jasadnya gerak-gerak, jiwanya bergejolak, pasti Tuhan nggak akan hadir gitu. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau bicara dalam konteks yang namanya kesadaran, reconnection, intinya adalah dari tumak-ninah ini. Jadi kita akan belajar untuk stillness, mendiamkan semuanya. Makanya kalau di tradisi Jewish itu hari Sabtu disebut hari Sabat, pernah dengar? Ya. Bukan hari Sebat, bukan ya, Sabat. Beda. Sebat-sebatan. Sabat. Hari Sabat. Sabat itu non doing anything, nggak ngapa-ngapain. Makanya nggak boleh kerja di situ. Nggak boleh kerja itu maksudnya kamu jangan sibuk deh gitu. Coba kalau bisa ada 1 hari buat Tuhan aja deh, gitu gitu. Nah, di tradisi Hindu namanya Nyepi. Di tradisi Islam namanya Lailatul Qadar. Di tradisi Vedan banyak lah, semuanya punya masing-masing gitu. Jadi semua umroh haji itu pada dasarnya, contoh haji the best dalam konteks apapun, kalau nggak melalui satu ini batal hajinya. Namanya wukuf. Wukuf itu apa? Stillness. Diam, nggak ngapa-ngapain. Wukuf itu kan pause gitu, diam. Makanya kalau kita nggak bisa diam, udah pasti susah untuk terhubung, gitu ya. Diamnya tubuh belum tentu diamnya pikiran. Tapi kalau tubuhnya gerak, pikiran juga susah untuk diam. Makanya kita start dari hardware ke software ke inti gitu. Sip ya. Dan ini kalau nggak dilatih nggak bisa aja. Nggak bisa sekali lah, nggak bisa. Makanya kenapa semuanya repetisi aja pasti. Sholat itu kan diulang-ulang ya Bu. Maksudnya apa? Kalau subuh nggak dapat, nanti di zuhur deh dapat. Kalau di zuhur nggak dapat, nanti di asar deh dapat. Kalau di asar nggak dapat, nanti di maghrib deh dapat. Kalau maghrib nggak dapat, nanti di isya gitu. Kalau 5-5-nya nggak dapat, boleh ditambah 2. Nggak dapat juga, boleh ditambah tahajud. Intinya apa? Itu semua intinya adalah practicing gitu. Sip ya. Jadi kalau sampai sekarang nggak dapat, buset dah gitu ya. Apain aja gitu. Jangan-jangan cuman melakukan konteks yang namanya ritual based. Padahal nanti kita ngerti bahwa the beauty of sholat itu tuh keren. Karena bukan masalah gerakannya, bukan. Tetapi melatih kita untuk stillness. Sok saya mau nanya dulu, ibu-ibu diem itu susah nggak? Susah. Enggak. Apalagi di era sekarang. Wah, distraksinya tuh luar biasa gitu. Ya, padahal hanya dalam diamlah, hanya dalam heninglah kita akan menyatu dengan realitas. Gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Sip. Oke, nah berarti kalau kita mau bicara masalah tumak-ninah, sholat adalah terhubung kepada diri kita yang paling luhur. Ke aku 1, aku 2. Berarti kita dari luar dulu nih. Aku 4 itu jasa. Aku 3 itu manas. Aku 2 itu ruh. Ini saya harus jelasin lagi ya. Ya. Udah paham ya? Pahamnya gini. Paham ya? Oke. Ini kita sebut sebagai the internal self yang akan selalu berhubungan dengan external world. Jembatan antara diri di dalam dan diri di luar, jembatannya apa Bu? Nah ini ada tonton nih. Sholat. Jembatan antara diriku yang di dalam dan diriku yang di luar, jembatannya apa? Ya gini. Ibu-ibu ngelihat si Abu nggak sekarang? Di mana coba tunjuk? Depan, samping, mata. Ada penglihatan. Ya, ibu ngelihat saya sekarang? Saya ada di mana? Kan kita udah bahas kemarin ya. Bagaimana teknik kita melihat sesuatu? Gini, ibu-ibu bisa ngelihat saya, hal yang paling primer itu apa? Cahaya. Sih. Itu. Berarti sebenarnya ibu lagi ngelihat apa? Cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh fisik saya
yang diterima oleh retina mata ibu-ibu, yang diinvert dimasukin ke otak, maka ngelihat saya tidak di sini tapi di dalam dirinya masing-masing. Mana ada sih hidup di luar diri kita tuh nggak ada, Bu. Everything is within, di dalam. Melihat ini di dalam, melihat itu di dalam. Betul nggak? Objeknya di luar, tapi aku mengalaminya di dalam. Notice itu nggak? Notice ini nggak? Notice. Banyak notisnya, banyak enggaknya? Nggak ya apa-apa sih. Jadi maksud saya, begitu ibu melihat orang nyebelin, ingat nyebelin itu bukan di sana, tapi di dalam sini. diri kita. Begitu, ngeselin. Kesalnya berarti di dia atau di sini? Di sini. Sementara kita pengen ngeberesin semua yang di luar, menyangka bahwa itu terjadi di luar diriku gitu. There is nothing, apapun, gak ada sesuatu yang hidup terjadi dalam konteks apapun di luar diri kita tuh gak ada. Sampai sini oke? Iya. Oke? Jadi everything within atau without? Within. Gak pernah ada di luar, tetapi ada di dalam. Berarti kalau pengen ngeberesin yang di luar, yang harus diberesin yang mana? Di dalam. Cakep. Cakep. Kalau kita ngerti ini, Bu, pasti less complain hidupnya. Nah, statement less complain itu kan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan kita mau ngomong, ya Allah, aku gak akan banyak komplain deh gitu. Kan terserah Allah katanya. Betul nggak? Tapi orang yang sholatnya mabuk, kita sih abis itu ya Allah, kenapa ya? Tadi nggak mau komplain, sekarang komplain, gimana sih gitu? Betul nggak? Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan Mabuk. Ini mabuk tuh bukan urusan wine, bir, bukan. Mabuk tuh antara ucapan sama perilaku nggak sama tuh mabuk gitu. Jadi kita kadang-kadang, bukan kita sih, siapa-siapa gitu ya. Ya. Bukan di sini. Bukan di sini. Suka nggak ya kalau ngasih contoh nih? Nggak jadi ya, udah gitu aja. Enggak di sini sih. Asal kamu tuh pemabuk ya, gini minum terus tiap hari. Padahal yang ngomongnya antara ucapan sama perilakunya juga nggak nyambung amat gitu. Berarti orang mabuk nunjuk orang mabuk. Makanya Bu, ini menarik nih ya. Gen Z itu kalau udah dengar kata pengajian itu agak apatis loh. Iya. Betul nggak? Betul. Kenapa coba? Ibunya ngaji mulu tapi nggak berubah gitu. Jadi si ibu ngaji mulu tapi gini-gini mulu ya gitu. Ya jelas apatis lah anaknya. Makanya diajak ngaji, enggak kenapa ini produk pengajian aja begini. Benar nggak ini? Iya. Kan tapi kan ini contohnya bukan di sini sih. Nggak ada. Bukan nyindir. Bukan ini mah ngomongin Pak. Tapi kalau yang nggak ngerasa nggak apa-apa sih. Gitu. Tapi kalau yang kesindir berarti ya gitu deh. Sip ya. Jadi ingat, there is nothing except within. Semuanya selalu ada di dalam. Oke? Iya. Sekarang every single, silakan Ibu coba rasain ya, setiap kita dapat sesuatu nih ya, coba rasain, diresapi gitu, diresapi bahwa sebenarnya apa yang ibu-ibu cari petunjuk itu nggak pernah ada di luar gitu. Contoh, saya tuh sering dituduh loh ya. Saya sering banget dituduh bisa memberikan pencerahan sama orang. Dan saya selalu bilang, nggak bisa. Kenapa? Karena pencerahannya udah ada di dalam dirimu. Saya tuh cuma bidan yang membantu melahirkan bayi kesadaran yang ada di dalam gitu. Pemicu, trigger. Makanya kalau kita dapat sesuatu tuh, gitu nggak Bu? Ya. Si itu berarti udah ada belum? Ya. Cuman kemarin nggak aja. Nah, jadi sadarilah bahwa semua adalah within, tapi faktor eksternal membantu kita untuk mengingatkan apa yang ada di dalam. Contoh. Ibu bisa sakit hati nggak sama omongan orang lain? Jawaban orang mabuk tuh kelihatan aja ya.
Sekarang saya tanya, waktu ibu sakit hati sama omongan orang lain, apakah ucapan dia yang menyakiti atau udah ada luka sebenarnya? Ada luka. Udah diakui aja lah, ibu-ibu ini kan lukanya banyak banget. Banyak banget. Terus nganga lagi lukanya tuh. Jadi kalau kesentuh dikit, gitu. Meledak. Nah, karena kalau kita belum mengakui kita terluka, nggak bisa. Karena sorry to say, semua yang ada di luar diri kita, dia cuma push the button. Lukanya udah ada. Berarti kalau saya sakit hati sama dia, bukan dia membuat aku sakit hati, lukanya udah ada, dia ngingetin doang. Kamu masih luka loh di situ. Buktinya sakit hati. Berarti pertanyaannya, kalau ada orang yang bikin kita sakit hati, kita penting berterima kasih sama dia. Karena kenapa? Kehadiranmu menyadarkan bahwa aku masih terluka. Ya jangan jadi marah dong harusnya. Betul nggak? Ya. Tapi realitasnya jadi bete nggak? Jadi marah nggak? Marah. Nah, berarti udah terluka plus bete, tambah terluka lagi nggak? Tambah. Maka sebelum memaafkan, tidak akan ada luka yang selesai. Maka semua kunci dari ketakwaan adalah forgiveness, memaafkan. Ibu tahu nggak? Sesaat Yesus sebelum disalib, doanya dia cuma satu. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Kurang hebat gimana forgiveness-nya seorang Rohul Kudus gitu. Maka Yesus bilang, cintailah musuh. Kenapa? Ketika kamu mulai mencintai musuhmu, kamu mulai menyadari semua yang kamu anggap musuh adalah sesuatu yang akan membuat kamu untuk mendekat kepada Tuhan. Kan ya? Berarti memaafkan itu is about tentang memaafkan kita sendiri sebetulnya ya. Berarti memaafkan bukan karena kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku layak untuk bahagia gitu. Berarti memaafkan untuk dia atau untuk aku? Aku. Itu kenapa susah banget sih? Betul kan? Ya. Maka Nabi Muhammad dijelekin sama orang Yahudi, dilemparin, dikasih makan loh. Karena tahu bahwa bukan urusan dia ya udah. This is my problem gitu. Ini esensiku gitu. Nah, jadi maaf ya, ibu-ibu, sorry to say, once susah memaafkan, pasti susah ke aku satu tuh connect tuh susah banget. Kenapa? Karena yang tidak memaafkan, aku duanya tuh bergejolak gitu. Gini terus nih. Dan makanya kita dalam tradisi Islam dilatihnya 5 kali sehari gitu. Supaya gejolak manasnya, supaya gejolak pikiran, perasaan, emosinya, supaya gejolak egonya gak kencang gitu. Sampai sini, oke? Iya. Sip? Kalau kita pengen memaafkan, kita sudah memaafkan, tapi kita kayak klarifikasi gitu. Nggak perlu. Nggak perlu. Klarifikasi bahwa saya sudah memaafkan gitu kira-kira. Mungkin ada sesuatu misalnya kekerasan apa gitu. Kita kayak klarifikasi kalau itu belum aku begitu. Ya, berarti ibu maafinnya masih sepotong aja sih kayaknya. Karena kalau sudah memaafkan itu nothing to do with anything tuh kan. Ibu masih ingat gak sih apa sih yang membuat jiwa kita terbelenggu? Masih ingat gak? Kenapa sih jiwa kita tuh terbelenggu, terus luka terus? Satu nih. Belenggu jiwa yang paling bahaya adalah ingin dihargai, udah gitu aja. Kamu dengerin dong. Jadi kayak penting banget gitu, kamu tuh gitu. Emang kita penting ya? Ibu-ibu penting ya hidupnya? Penting nggak penting? Kayak penting banget gitu, omongannya tuh harus dengerin ya. Aku tuh omongannya penting banget gitu. Apa sih pentingnya kita gitu? Betul nggak? Sesaat kita merasa penting, sesaat kita akan membuat jiwa kita nggak tenang gitu. Maka orang yang paling membuat jiwanya nggak tenang karena pengen dihargai mulu gitu. Tapi tapi bagaimana dengan orang-orang yang sebetulnya sudah kita maafkan? Tapi kan kita memang tidak perlu untuk mengklarifikasi bahwa kita sudah memaafkan. Tapi sebenarnya
dianya masih ada sangkutan gitu loh. Padahal kita sudah memaafkan, let it go itu ya. Itu urusan dia aja sih. Kan bukan urusan dia. Gini loh Bu, memaafkan itu bukan antara kita sama luar, kita sama siapa, tapi kamu sudah damai gitu loh. Itu aja. Iya, mau orang yang ngasih maaf kek, mau diomongin, dia penting. Makanya saya selalu bilangin maaf ya. Di waktu lebaran tuh agak nggak tepat kalau ada kata-kata mohon maaf, lahir batin. Sebenarnya yang paling penting mohon maaf batinnya dulu, baru lahiriahnya gitu. Karena kalau lahir batin kan ngomong maafnya basa-basi ya, maafin ya gitu. Orang ngasih pesan lebaran aja copy paste dari tetangganya, namanya belum diganti gitu. Nah, ini ketahuan di copy paste gitu. Kayak kelas amat kan berarti. Dapat nggak? Ya. Ini banyak yang nanya tentang memaafkan, pasti susah memaafkan ya orang-orang. Ya. Apa? Karena setelah memaafkan dan menjaga jarak kita namanya self love. Gitu. Kan nggak harus semuanya harus diiyain dan dideket-deketin lagi, enggak. Kita penting untuk menjarak itu penting. Melipir ya. Melipir. Ya. Ya. Misalnya ada pegawai kita yang ngasih uang gitu, itu sudah memaafkan, ikhlas, tapi juga ada akuntabilitas misalnya, itu orang itu harus kita. Berarti kan memaafkan bukan berarti orang itu tidak punya akuntabilitas atau kita tidak menuntut akuntabilitas. Betul. Ketika memaafkan justru pelajaran dia setelah dimaafkan setelah dipecat tuh bagus banget. Kan dia jadi belajar dong. Gitu. Sip ya. Nanya Kang Abu. Ya. Kalau memaafkan itu apakah kita harus verbally mengatakan memaafkan Itu tadi. pada orang? Nggak usah. Atau Kan memaafkan itu darahnya dari batin. Yang penting kan ingat within atau without. Within. Ibu gini. Apa ciri-ciri kita udah maafin coba? Kan saya orang ngomong, aku tuh udah maafin tapi aku nggak bisa lupa. Ya banget sih. Iya, aku udah maafin, tapi kalau ingat lagi tuh kesel ya gitu. Ingat deh ya, sesuatu yang terjadi pada diri kita itu masuk ke memori. Dan memori itu nggak akan pernah hilang. Ya, benar. Apalagi memori-memori yang sangat memiliki high extreme incident. Traumatic. Dan Bu, kerennya otak kita, memori-memori yang nggak penting tuh di-delete sama dia, tapi masuk trash bin. Ibu nggak akan ingat lagi yang nggak menarik zaman TK, SD nggak menarik itu nggak ingat aja udah. Tapi kalau punya ekstrim sesuatu pada saat itu yang reconnection kepada emotionnya kencang banget, sampai detik ini pasti ingat. First kiss misalnya. Pokoknya kalau habis ngomong first kiss terus, itu udah lama enggak berarti. Aduh, sorry, saya salah cari contoh ya. Ini salah circle, maaf. Itu kemarin saya ngobrol di Gen Z, ini kan bukan ya, maaf. Ya. Salah contoh, maaf. Ya, sorry, itu kesalahan ada di saya. Generasi kolonial ngomongin first kiss udah lah. Gitu. Lewat. Ya, maaf. Ya. Oke ya, dapat ya. Oke. Jadi gini, memaafkan adalah mengingat tanpa emosi, that's it. Selesai. Berarti kalau diingat masih ada, kalau diingat masih, ya nggak ada emosi lagi. Begitu nyeritainnya udah itu, kamu tuh nyebelin banget ya, lucu banget ya gitu ya. Nah, ciri-cirinya, ingat nggak ada emosi lagi. Maksudnya artinya ciri-cirinya apa tuh ya? Wajahnya dilihat Nggak enak. gitu loh Bu. Bukan urusan wajahnya aja sih. Even kalau orang belum memaafkan, dengar namanya aja langsung gitu. Apalagi ngeliat mukanya. Gitu. Iya. Dapat ya? Dapat. Dan itu nggak bisa kalau nggak dilatih loh. Nggak bisa. Nggak ada tiba-tiba orang yang jago memaafkan tuh nggak ada Bu. Nggak mungkin. Makanya kita akan selalu dihadirkan sama siapapun untuk dilepaskan, dimaafkan. Apalagi nanti kita ngomongin karma gitu ya. Wah, itu seru banget sih. Once not forgiveness, itu pasti akan diulang.
ritual, samsara kalau bahasa Hindu Buddha. Kita akan putar di situ gitu. Makanya power dari semua. Seseorang yang sering terhubung ke aku satu, aku dua, sholat, kuncinya apa sih? Salam kanan, salam kiri. Berarti dia bisa damai nggak? Jadi kalau orang sholatnya rajin tapi susah memaafkan, berarti senang namanya. Betul nggak? Betul. Karena outputnya adalah salam kanan, salam kiri gitu. Oke, sampai sini? Iya. Ya, Ibu. Iya, Ya, pakai mic. Lupa ya, bentar. Cek. Ini kayaknya habis baterai deh. Boleh minta baterai nggak? Cek. Ah, udah. Ya, dah. Saya mau sharing tentang memaafkan. Menurut saya, pengalaman saya, memaafkan itu ketika saya melihat orang yang hadir dalam hidup saya itu baik ia memberikan pencerahan atau memberikan duka. Artinya duka itu memang bukan dari orang tersebut, tapi menimbulkan duka. Saya hanya berterima kasih karena dia mematangkan karma saya sebetulnya. Ya. Karena memang kita harus lewat orang lain untuk mematangkan karma kita itu. Jadi penderitaan itu ketika kita terima bukan kita lihat sebagai penderitaan, tetapi betul-betul terima kasih. Karena tanpa dia saya tidak matang, karma saya tidak berbuah. Memang harus melalui orang lain ketika karma itu harus berbuah. Begitu saja. Oke, boleh, keren. Makasih, Bu. Mantap. Sip ya, aman ya? Udah gak ada masalah sama memaafkan ya? Nah, sip. Tinggal dipraktekin gitu maksudnya. Pokoknya ingat, jangan lupa, begitu aku ingin dihargai, begitu aku ingin diakui, begitu aku ingin mengatur, dan begitu aku ingin memiliki, dan begitu aku ingin menjadi orang lain, ini hal yang PR banget. Sip ya, ini salah 5 deh. 5 belenggu kenapa si manas bergejolak mulu gitu. Oke? Ya. Jadi 1 dihargai, diakui, pengen ngatur, pengen memiliki, pengen jadi orang lain. Nah, itu kalau kita sadari 5 hal ini diberesin, nanti pelan-pelan si manasnya pasti akan santai gitu. Turun pasti. Sip ya? Intinya Bu, udah nggak usah ngerasa penting lah kita aja. Biasa aja. Kita tuh nggak penting-penting amat lah, udah gitu. Ya. Jangan nggak usah. Aku kan sebagai. Identitas. Identity. Oke, sip? Sip. Clear? Clear. Oke. Jadi yang membuat manas kita, jiwa kita bergejolak apa? Hubungan antara eksternal sama internal apa? Panca indera. Oke? Nah, kan 5 menit lagi ya, saya nggak pengen banyak ngomong sih hari ini, supaya kita banyak rasa gitu. Sip. Nutrisinya pikiran kita dapat, tapi nanti kita rasain di sini. Oke ya? Oke. Berarti pertanyaannya, pikiran, perasaan, dan emosi, dia penting untuk menjadi tenang. Contoh, Ibu kalau melihat gunung, di sininya ada sungai, maka gunung otomatis terrefleksi gambarnya pada sungai. Betul? Nah, pertanyaannya, ketika gunung ini pengen terrefleksi kepada sungai dengan gambar yang perfect, kata kuncinya apa sih? Air sungainya tenang. Maka gunung ini adalah Allah. Tampilan yang menjadi bayangannya adalah kita, dan sungainya ini namanya adalah jiwa kita. Maka kalau dalam tradisi Christianity ini disebut imago Dei, kamu ini adalah citranya Tuhan. Dalam perspektif Islam disebut khalifah, kamu adalah wakilku. Berarti kalau kita mau jadi wakilnya dia, mau jadi citranya dia, mau jadi dia dalam tanda petik, buatlah jiwamu tenang, maka dia akan hadir.
Kebayang nggak kalau ini sungainya gini, gambarnya juga jadi gini-gini nggak? Ya. Iya. Berarti dia akan menampil 100% ketika jiwamu tenang gitu. Berarti kalau kita masih bergejolak dengan air riak ini, sibuk dengan riak ini, nggak bisa. Berarti kita harus lepas dari air ini semua. Kalau bahasanya Yesus, berjalan di atas air. Dia nggak ngikutin lagi riaknya, tapi aku udah di atas air. Kalau bahasanya Vedanta, itu namanya non-duality. Kalau bahasa Islamnya, itulah yang disebut tauhid. Sudah lepas, la ilaha illallah. Ilah itu konsep, Allah itu realitas. Tidak ada konsep lagi, kecuali aku menerima realitas. Kalau bahasanya Musa, dia sudah bisa membelah lautan. Maka ketika dia membelah lautan, antara lautan kanan dan lautan kiri, sudah dia tidak menguasai dirinya, maka dia bisa jalan di antara gelombang-gelombang lautan. Makanya ibu jangan dengerin banyak dongeng, terus itu dongeng. Tapi esensinya adalah dia sudah tidak lagi terganggu oleh gelombang-gelombang pikiran, gelombang-gelombang perasaan, gelombang-gelombang emosi, gelombang-gelombang sosial media, buat dia mati. Jadi kalau udah dijelekin, ih kamu jelek banget, jawabannya simpel, emang udah selesai. Ih kamu pesek. Ih kamu pesek, emang pesek, udah nggak usah sakit hati. Ya, kenapa? Karena sudah tidak mengganggu lagi jiwanya gitu. Sip ya. Jadi sekarang saya tanya, yang mengganggu jiwa sebenarnya siapa? Karena di sini ada persepsi, di sini ada imajinasi, di sini ada konsep, di sini ada program. Kalau di filmnya Keanu Reeves ini disebut Matrix gitu. Makanya ibu jangan hidup di Matrix. Belajar untuk out of Matrix gitu. Ingat ya bu, dunia ini permain. Jadi ibu nggak usah serius-serius amat lah, santai aja. Makanya kata Alan Watts, dunia hidup didesain sangat rileks, tapi kamu terlalu serius menjalani hidup gitu. So don't be serious. Pun dunia ini adalah permainan, tapi nggak bisa juga diisi dengan main beda. Tapi rileks. Clear? Sip? Nah, yang akan kita lakukan beberapa saat lagi adalah membuat gelombang ini tidak beriak. Untuk tumaina, namanya still. Pertanyaan, kalau di sini ada jasad, di sini ada jiwa, kalau ini mau tenang, salah satu ciri untuk kita mulai awal dulu adalah jasadnya ditenangin dulu. Karena jasad yang tidak tenang akan membuat jiwa juga nggak ikut tenang. Berarti tubuhnya harus diam nggak? Ya. Makanya ibu pernah dengar nggak ada satu fikih, kalau sholat nggak boleh gerak lebih dari 3 kali gitu. Maksudnya tuh jangan banyak gerak gitu. Jadi ada nyamuk satu, oke satu, sisa 2. Satu lagi nih, 3, udah 4, aduh ini udah habis nih kreditnya. Kan bukan gitu maksudnya. Tapi kita belajar still. Makanya bu, ilmu yang paling mahal dalam hidup adalah tenang dalam setiap kondisi. Kalau kamu tenang dalam setiap kondisi, kamu akan menang dalam setiap kondisi. Maka orang yang tenang pasti nggak panik gitu. Karena panik itu habits dan bawaan dari sini. Dan itu penting untuk dilatih. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau misalnya jasadnya tumaina, jiwanya juga mutmainah, dua-duanya, baru nih kita akan terkoneksi ke sini. Itulah namanya khusyuk. Dan ini nggak bisa diceritain sih, ibu harus ngalamin langsung. Kalau wudhu itu gunanya buat yang Wudhu di sini. untuk menenangkan itu. Iya. Ibu kita tahu kita makhluk energi nggak? Iya. Berarti ada vibrasi nggak? Iya. Bisa nggak ketika kita baca satu sosial media membuat hati kita nggak enak? Bisa? Bisa. Bisa jadi negativity nggak? Bisa. Bisa jadi banyak negatifnya nggak? Bisa. 80% air bukan? Tubuh kita. Iya. So ketemu air itu adalah flushing semua energi buruk jadi positif semuanya. Itulah ketemu air.
Makanya ketika kita ada bad mood, apapun konteksnya, vibrasinya lagi nggak enak, disuruh ketemu air itu nature, back to the nature, flushing. Makanya abis wudhu sebisa mungkin jangan sentuh sama siapapun. Kenapa? Bisa nular gitu. Karena energi. Pun kalau nggak ada air, kamu grounding deh, kamu ke tanah. Kenapa? Flushing semua bad energy gitu. Jadi kata kuncinya bukan ngeberesin, ngebersihin jasadnya, bukan. Tapi membereskan energi pada jasad. Ibu wudhu sama mandi lebih bersih mana? Kalau buat tubuh. Mandi. Tapi kalau habis mandi mau sholat tetap wudhu nggak? Berarti bukan urusan ininya kan? Tapi diri etheric kita gitu. Kita udah pernah bahas Pancamaya Kosha belum di sini? Oh iya, nanti kapan-kapan. Oh itu berat-berat udah nanti aja lah. Ya. Tapi dapat ya Bu ya? Berarti keren nggak kita disuruh wudhu dulu? At least Bu, Allahu Akbar, alright, checking time. Ya Allah ya Rabbana, dari subuh ke zuhur dengerin apa aja kok nggak enak nih mood. Oh pantas. Dari tadi dengerin gosip mulu nih misalnya. Mata, pikiran, ngomong apa aja, ngechat apa aja, ngelangkah kemana aja. Kan yang dicek itu adalah bagian dari software kita, ingat nggak? Iya. PPH, LDKK, pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, dan kulit. Kan cuma itu yang dicek. So ibu-ibu maaf ya, wudhu ada di basuh punggung nggak? Kenapa? Nggak nyampe. Nggak ada kaitannya sama ini. Bukan dia nggak nyampe juga sih, benar sih. Itu jawaban bagus ya. Jadi saya mau nanya maaf ya. That's it. Karena 80% diri kita adalah air. Maka kalau mau diberesin harus ketemu Air. Tapi orang nggak ngeh kan, orang wudhu banget. 90% nggak mesti. Karena 90% ngerjainnya ikutan, dogma. Jadi dia nggak bisa enjoy. Makanya Bu, 50% khususnya sholat itu ada di wudhu sebenarnya. Itu tuh tune in sebenarnya. Gitu. Jadi supaya wudhunya benar, kemana? Udah tenang aja Bu, nanti kita bahas. Karena nanti bentar lagi kita ngerti. Nanti tahun depan. Sip ya. Intinya mindful aja, ngerjainnya tuh mindful aja. Nah. Sip ya. Makanya nanti kita belajar talk to the water. Itu penting banget. Bagaimana kita belajar untuk grounding gitu. Next on lah. Tapi yang penting untuk menutup 2024 ini, at least kita akan memasuki bagaimana kita bisa menenangkan batin kita, menenangkan jiwa kita dengan apa? Dengan tuma. Iya. Clear ibu-ibu? Iya. Sip ya? Dapat ya? Dapat. Nah, berarti nanti tubuh kita regulasi. Regulasi tubuh. Nanti panca indera kita regulasi. Panca indera yang paling penting untuk kita regulasi, ya semuanya penting sih. Tapi saat ini yang paling penting adalah penglihatan dan pendengaran. Makanya ibu-ibu kalau mau meditasi sebisa mungkin sama perasa ya, lidah. Itu bagus banget kalau mau sholat, mau meditasi, jangan makan dulu kalau bisa. Itu ngeganggu. Allahu Akbar. Rasa Gitu. pempeknya enak. Makanya kenapa ada puasa itu penting gitu. Sip ya. Makanya intermittent fasting itu penting banget. At some point nanti kita bahas lebih dalam. Penting sepenting-penting. Ya, makanya less eating is better. Dan jangan lupa sekarang yang membunuh bukan kekurangan makan, bukan kelaparan, tapi kebanyakan makan. Dan itu pasti akan membuat energi kita jadi tidak homeostasis Anyway. Nah, so antara pendengaran, penglihatan, perasa, perabaan, dan penciuman ini kita penting untuk regulasi. Makanya at some point pernah dengar nggak malaikat itu suka banget yang wewangian? Pernah dengar nggak? Maksudnya kalau hidung kita dikasih penciuman yang asik tuh relax gitu. Makanya di tradisi lain ada dupa, gitu ya, ada apa? Itu sebetulnya untuk membuat semuanya relaxing. Gitu. Jadi pastikan penglihatan, pendengaran, perasa, raba, cium itu semuanya tidak terganggu dan tidak ada distraksi, gitu kira-kira. Clear? Sip? Nah, ketika si panca inderanya sudah diregulasi, dia akan mengurangi impuls kepada pikiran, perasaan, emosi. Dia nggak akan dikasih banyak makan jadinya. Kenapa? Switching off kuping,
Ibu, kuping itu daya dengar atau instrumen dengar? Instrumen. Kuping. Kuping dan pendengaran beda nggak? Beda. Karena kuping itu ada di jasad, daya dengarnya ada di jiwa. Maka ada nggak orang yang punya kuping tapi nggak mau dengar? Namanya suami. Gak di sini loh, gak di sini. Gak ada. Ya itu betul. Duh, hari ini salah arah terus ya. Sorry. Beda sistem ya. Maaf. Dapat ya? Ada instrumen dengar, ada daya dengar. Ada instrumen lihat, ada daya lihat. Ada instrumen, semuanya itu kita penting untuk membedain. Oke? Oke. So, hari ini kita akan belajar 1, 2, dan 3. Ya. 1 tuh kita bicara tentang jasad. Kita akan bicara tentang jiwa. Dan kita akan bicara, 2 ini kita akan regulasi gitu kira-kira. Sip ya? Clear? Oke? Oke, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, santai dan relax. Sekarang ibu-ibu duduknya nyaman dulu aja. Sok. Karena kalau nggak nyaman nanti susah. Mau sila boleh, mau sewanjaran boleh, mau sambil agak apa namanya, nyender boleh. Yang penting nyaman. Dan selain nyaman, kalau bisa tulang punggungnya tuh lurus. Jadi tumaninah itu santai, tapi nggak males gitu Bu. Beda ya kalau gini nih. Beda, itu bukan tumaninah, ini males. Santai, sok ibu duduknya nyaman dulu, santai, relax. Oke. Kacamatanya boleh dilepas supaya nggak ngeberatin. Nah. Oke, santai ya. Nyaman aja, pokoknya ibu duduk nyaman. Udah dapat nyamannya, makanya posisi itu penting. Posisi jasad kita itu penting. Karena ini yang akan jadi foundation. Oke, duduk santai, relax. Oke. Bu, gimana sih cara membuat tubuh kita tenang? Jasadnya dibuat tenang. Jasadnya, kan ada jasad, ada jiwa kan? Ya. Kita ngomong jasad dulu. Gimana cara membuat tubuh kita tenang? Kasih informasi ke tubuh ini kalau aku lagi baik-baik aja. Nah sekarang saya tanya, gimana cara ngasih informasi? Karena gini, tubuh itu nggak tahu omongan kita Bu. Tapi yang tubuh tahu adalah apa yang kita rasain sekarang. Oke? Pertanyaan. Konektivitas antara jasad, jiwa, dan ruh, titik tengah konektivitasnya ada di mana? Jasad. Dengerin dulu pertanyaannya. Jasad, ibu punya jasad berapa lama ya? Jiwa dan ruh, titik konektivitasnya cuma satu, namanya napas. Jadi kalau ibu-ibu mau ngasih tahu tubuhnya bahwa I am okay, sesederhana, napasnya dipelanin sedikit. Karena begitu kita memelankan nafas kita lagi ngasih tahu ke tubuhku, aku lagi baik-baik aja. Karena tubuh ngebaca kita baik-baik aja atau enggak, tergantung dari nafas. Ibu kerasa nggak kalau lagi marah nafasnya jadi pendek? Kalau lagi kesal jadi pendek? Yes. Berarti kalau kita nafasnya pendek meskipun kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Nggak bisa. Tubuh nggak tahu kamu apa-apa atau nggak apa-apa. Kenapa? Karena tubuh cuma tahu dan ngebaca dari nafas. Oke? Sip? Yuk kita duduk. Supaya nggak terlalu sibuk, matanya boleh dipejamkan. Kacamatanya boleh dibuka nih. Dilepasin aja kacamatanya. Kepalanya nggak terlalu tunduk dan tidak terlalu mendongak. Still aja gitu. Enak. Dah. Supaya kita untuk relaksasi dulu, ibu bahunya boleh diangkat sebentar. Lepasin. Angkat lagi sebentar. Lepasin. Angkat lagi sebentar. Lepasin. Nah, relax ya. Santai. Nah, di saat ini silakan ibu-ibu masing-masing
perlambat nafasnya dari sebelumnya, dilambatin aja, senyamannya. Jadi kalau asalnya tarikan narik 5 buang 5, mungkin sekarang jadi narik 7 buang 7 gitu. Tapi sesuai kesanggupan aja, silakan. Ditarik perlahan. Dibuang lebih perlahan. Dalam sekitar 5 cycle, 5 kali aja silakan. Dan rasakan setiap kita memperlambat nafas, rasakan tubuh ibu-ibu jauh lebih rileks dari sebelumnya. Rileks aja. Rileks aja. Oke, cukup. Matanya boleh dibuka pelan-pelan. Dibuka lagi. Nah, ada yang ngerasa jauh lebih rileks dari sebelumnya? Ngerasa semua? Oke. Nah, nanti kita akan satu-satu. Yang kedua, bagaimana membuat jiwa kita nggak terlalu sibuk? Dengan cara yang paling sederhana adalah melatih pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Jadi begitu nanti ibu-ibu mendengarkan sesuatu, tolong jangan dianalisa, dengarkan itu hanya sebagai suara. Termasuk apa yang nanti saya omongin, ibu nggak usah pengen terlalu ngerti. Just listen as a sound. Karena suara semesta itu cuma ada 2, kalau nggak z, dah. Nah, z, itu jadi kata-kata, dan kata-kata ini kita maknai. Contoh. Ibu kalau dilecehkan, dijelekin sama orang yang pakai bahasa Rusia, ibu sakit hati nggak? Kenapa? Nah, gitu, udah. Coba sekarang buat ini semua adalah suara, nggak usah dimengerti, tidak ada suara yang baik, yang buruk, hanya dengarkan aliran suara semesta sebagai suara. Nanti saya mau pakai alat bantu supaya lebih fokus. Oke, jadi kita sebentar lagi akan meregulasi pendengaran kita. Dengarkan semua suara tanpa penilaian. Just listen the sound. Mau ada suara AC, ada suara saya, ada suara apapun. Just listen the sound. Tidak usah dianalisa. Oke? Yuk duduknya lebih oke lagi. Santai dan rileks. Matanya boleh dipejamkan. Dan sekarang silahkan saksikan nafasnya masing-masing. Ditonton aja nafasnya. Kalau pikiran ngajak ke depan, ke belakang, kembali ke nafas. Dan pikiran tuh paling gak suka momen-momen seperti ini, karena dia akan membawa dan menarik dan mengajak kita untuk menganalisa. Sesaat pikiran mengajak menganalisa, kembali ke nafas. Belajar tidak login kepada pikiran. Santai dan rileks. Dengarkan semua suara hanya sebagai suara dan tidak perlu dianalisa.
Jika pikiran hadir, ngajak untuk login, kembali ke nafas. Santai dan rileks. Santai dan rileks. Dan rasakan tubuhnya semakin rileks, lepas dari ketegangan-ketegangan, lepas dari beban-beban. Hadirkan dirinya untuk di sini saat ini. Saat ini. Saat ini. Saat ini. Santai dan rileks. Izinkan jiwanya untuk beristirahat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah. Istirahatlah sejenak dari kekhawatiran. Istirahatlah sejenak dari ketakutan. Istirahatlah sejenak dari masa depan. Istirahatlah sejenak dari masa lalu. Dengarkan suara sejatimu yang boleh jadi sudah lama berteriak untuk dikunjungi. Sudah lama berteriak untuk dikenali.
selama ini egoku mengabaikan. Tetap santai dan rileks. Dan mengizinkan diri sejati sang welas asih untuk hadir, untuk dialami dan rasakan kerinduannya, rasakan kehadirannya, dan rasakan per saat ini lebih tenang, damai, dan lepas. Santai dan rileks, hanyalah bersedia, tidak mengapa-apa, bersedia. Santai dan rileks. Jika pikiran mengajak untuk beraktivitas, kembalilah ke nafas. Dan kita akan terkoneksi untuk melepaskan semua beban-beban dan membiarkan kasih sayang Tuhan untuk membantu melepaskan. Tidak perlu diikuti, hanya niatkan dan alirkan. Dari niat terdalam, sampaikanlah terima kasih kepada tubuh ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan silakan untuk memeluk tubuhnya masing-masing dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Dan berterima kasih. Diiringi dengan
bersyukur, penuh dengan syukur, dalam ketulusan total untuk berterima kasih. Santai dan rileks. Nikmati momen-momen bersama dirinya yang boleh jadi selama ini diri ini adalah yang paling dekat, namun aku merasa jauh. Syukur, berterima kasih. Santai dan rileks. Dan boleh mengembalikan kedua tangannya ke pangkul dan bersedia untuk melepaskan semua apa yang masih berat dalam jiwa kita. Dalam terkoneksi seutuh-utuhnya kepada Dia. Dan hanya bersedia biarkan belas kasih dan kasih sayangnya membantu kita untuk melepaskan semua yang masih dipegang, masih berat, dilepaskan aja. Gak usah dipikir, gak usah dianalisa, lepaskan satu persatu. Lepaskan ketakutan, kekhawatiran, kebencian, bahkan dendam yang disadari ataupun tidak. Lepaskan, niatkan saja. Dan rasakan semakin lepas, semakin ringan, santai dan rileks. Rileks.
silakan nikmati saat-saat ini, syukuri, santai dan rileks. Jika pikiran mulai mengganggu, kembalilah ke nafas. Dan silakan amati nafasnya masing-masing. Saksikan. Saksikan. Dan sadari tanpa dianalisis, dirasakan saja. Aku bukan tubuhku. Aku bukan namaku. Aku bukan status sosialku. Aku bukan identitasku. Santai dan rileks. Santai dan rileks. Bersyukur, berterima kasih. Dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Matanya boleh dibuka sambil kita mengusap wajah kita penuh dengan syukur, berterima kasih. Dan kita boleh tepuk tangan sama-sama. Ada cantik, boleh. Ada yang cerita apa gimana? Mungkin kita muter sebentar aja gitu ya. Saya rasain ini, rasain itu supaya nanti kita bisa tahu dan berbagi experience. Silakan Ibu. Yang saya rasakan adalah tadi ada di satu titik di mana saya merasa panas, berkeringat, dan di saat itu juga saya merasakan bahwa saya sudah mulai distraction. Memang di situ sudah mainnya untuk bisa ya, tapi panas kalau saya. Memang karena mungkin sudah menopause atau gimana, tapi di satu saat. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan Ibu. Di saat saya
yang lepas, saya merasakan ingin. Mangga, Ibu. Kalau saya tenang aja kan, kayaknya nggak ada apa-apa gitu di apa namanya flat aja gitu. Teh, tapi feel calming gitu, Bu. Ya. Oke.